Shalom. Haleluya, luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk diizinkan untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan tadi orang sempat sharing, terutama dengan Pastor Jerry. Ternyata di sini memang terbiasa sharing, jadi lebih ke interaktif. Itu luar biasa. Karena memang Tuhan juga terbiasa dengan itu di gereja saya dan juga di sama-sama dengan pelayanan dengan pasien di Porto Ministry. Orang juga terbiasa dan situ semua denominasi ada. Tapi tadi di sini ada Katolik, orang belum ada Katolik di situ. Haleluya. Orang biasa juga setelah khotbah sharing. Tapi di sini kita lihat boleh sambil sharing, sambil khotbah, itu luar biasa. Karena memang begitu. Kalau kita ingin mengenal firman Tuhan, orang mesti ada pengertian. Pengertian itu didapat dari ketika orang mulai mau bertanya jawab. Murid-murid dapat pengertian mulai dari tanya jawab, dan Tuhan membukakan pikiran mereka untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti yang dikatakan tadi, diminta untuk perkenalan. Tadi ada yang Manorek, ternyata yang paham, mungkin bersaudara saudara di luar itu kan? Dari perempuan dari Manorek. Oh iya, saudara. Dari saudara dari awal. Oh berarti satu Ya. Jadi nama saya Heski Manorek. Riko itu hanya panggilan dari KTP. Nama Bapak Dekasi sayang gitu. Dari Brik zaman dulu. Istri cuma satu, anak baru satu. Ini kata istri. Dan saat ini orang ya. Ibu nama apa? Ibu, Juvenis Medis Rantu. Rantu dia Rantu dari Watulane, dalam pantai misalnya. Jadi orang sama-sama nyas. Soal bapak dulu memang dari Muslim. Nah, makanya masih ada ibu. Maksudnya ada keturunan dari mungkin ada darah Arab atau gimana, tapi ya. Dan pelayanan juga orang sama-sama dengan Pak Sel yang di sini mungkin kenal Pandu kan, tapi itu orang biasa bilang Pak Sel dari dulu cuma dipanggil Om Sel gitu. Nah, kita memang masih muda, masih 33 tahun mungkin di sini. Semua senior semua di sini, jadi izinkanlah. Jadi kalau untuk denominasi saya pikir mungkin saudara semua orang di sini denominasi berbeda, tapi hanya perkenalan saya tidak membawa doktrin denominasi di sini. Tidak membawa bendera, karena saya latar belakang sebelumnya Gemin baru di FN dan orang tua saya sampai saat ini tua. Jadi kita pikir untuk berbeda-beda tapi satu itu wajib kalau orang Kristen. Orang jangan bawa kumang aja, ini orang salah serang beli. Seharusnya orang serang kalau sebelum lakukan, tapi orang bawa serang. Gitu. Justru di sini kita lihat bagus. Orang saling membentuk, besi menajamkan besi. Ini luar biasa. Nah, saya akan langsung mulai saja. Memang awalnya saya dihubungi dan diminta, tapi kita tidak biasa sebenarnya ketika dihubungi lalu diminta topik apa, karena biasanya topik itu muncul ketika kita berdiri. Tapi, cek. Nah, yang memang karena panggilan mungkin ya. Karena kita sudah bilang tadi, kita bukan panggilan seorang pengajar. Kita bukan panggilan seorang pengajar. Latar belakang saya ST, sarjana teknik arsitektur, dan ada bidang untuk pengajaran dari teologi. Tapi kita yakin di sini juga banyak yang begitu tuh, yang nyari ini tapi belajar dan di sini orang saling belajar. Nah, tadi sudah dibilang bahwa saya dihubungi untuk memberikan materi. Lalu ditanya topik apa langsung pakai topik ternyata. Jadi kita langsung pasti dari banyak gitu yang Om Sam pernah sharing, kemudian bilang, coba besok Pak, satu kali orang jelaskan tentang predestinasi. Apa itu ya? Bagi itu predestinasi. Di sini kalau kita berbahasa Manado, boleh maksudnya ini. Oke. Ini banyak kan kita yang terlalu itu, yang terlalu pas untuk bicara. Bahasa Ibrani kita yakin boleh. Haleluya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas soal predestinasi, kita setuju. Ada pointer-pointer
Ini kan? Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau orang bicara mengenai bahasa yang mungkin beberapa orang baru dengar tentang predestinasi, itu sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan keselamatan. Karena keselamatan hanya didapat dalam Yesus Kristus. Siapa yang percaya dalam nama Yesus Kristus diselamatkan. Keselamatan hanya butuh itu. Tapi memang orang masih berpikir bahwa masih ada rahasia-rahasia di dalam Alkitab yang sebenarnya belum dibukakan. Tidak dibukakan kepada setiap sembarangan orang. Tidak dibukakan kepada sembarangan orang. Tuhan berfirman bahwa siapa yang mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadanya. Dan akan membukakan rahasia-rahasia. Bahkan ada tertulis bahwa ada rahasia-rahasia sejak dunia ini dijadikan yang Tuhan mau bukakan. Aku mau memberitakan rahasia-rahasia yang sejak dunia ini dijadikan. Ini yang luar biasa Tuhan. Dia ketika orang baca di Kejadian 1, pada mulanya adalah firman. Oh itu di Yohanes, tapi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini mirip sebenarnya terkait dengan yang di pada mulanya adalah firman itu dari Yohanes itu, tapi jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi kosong, gelap, dan setelah itu terus Dia menciptakan terang. Jadilah terang, light be. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan Dia melihat terang itu baik. Dan Dia memisahkan terang itu dari gelap. Kita emang dari dulu pembesar gak ada panas. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, void gitu ya. Nanti tahu ya bahasa Ibrani apa, tapi kayaknya di sini pasti ada yang bisa jelaskan itu. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayani sudah. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi sebelumnya di atas tadi di ayat 2 masih gelap. Yes, masih gelap, belum berbentuk apapun. Tidak ada bentuk, gelap. Mana dia? Nah, lalu Allah berfirman, jadilah terang. Dan Dia melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ada yang tanpa yang ada pelia di sini karena ada gelap. Kalau malam mungkin orang mati lampu ada pelia gelap. Nah orang tidak tahu ada apa di situ. Terang. Ketika terang itu muncul, baru orang boleh ada pelia apa ada di situ. Tapi sebelum ada terang, apakah Tuhan tidak ada? Dia ada, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada terang, masih gelap menutupi samudera raya, Dia sudah ada. Jadi gelap dan kegelapan itu bukanlah musuh Tuhan, tapi berasal dari Tuhan juga. Gelap di sini apakah berasal dari setan? Apakah berasal dari sang iblis? Ini sudah ada. Dan Dia menciptakan, bukan Dia menciptakan, tapi Dia mengatakan jadilah terang. Lalu terang muncul. Sebelumnya hanya ada kegelapan, sama sekali tidak ada yang mengetahui apapun. Kegelapan adalah misteri. Kegelapan adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapa adalah terang yang tidak
hampir. Wah. Ini yang luar biasa. Ketika dia menjadikan terang, dia memisahkan terang itu dari gelap, maka kita dapat melihat terang itu. Mungkin ada yang masih berpikir bahwa mungkin kegelapan dari setan, bukan dari Tuhan. Tidak. Dari dulu, sebelum ada Yesus Kristus, ini sebelum kita masuk, ini masih dalam intro begitu. Sebelum ada Yesus Kristus, Tuhan datang. Tuhan datang dan diselimuti dengan awan gelap yang mengerikan, bukan awan terang. Setelah Yesus Kristus dimuliakan di atas gunung, Yesus, Musa, Elia, dia diselimuti dengan awan yang terang. Terang baru datang ketika Yesus Kristus datang. Jadi sebenarnya di sini adalah nubuatan. Ini nubuatan. Bukan hanya soal penciptaan secara fisik. Saya mau aja bahwa untuk melihat Alkitab, untuk melihat firman Tuhan, orang bukan melihat hanya secara tekstual. Betul, itu penting dan harus. Tapi ini adalah buku roh. Buku roh. Tulisan-tulisan itu adalah hidup. Firman Tuhan adalah kehidupan. Kata Yesus, firman-Ku adalah kebenaran. Firman-Ku adalah roh dan perkataan-Ku adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan tidak pernah diciptakan untuk mati, tulisan mati. Dia tertulis bahwa hukum membawa kepada kematian, hukum yang tertulis membawa kepada kematian, tapi firman Tuhan membawa kepada kehidupan. Jadi ketika Tuhan bukakan, ketika kita semakin mendekat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita akan lebih dibukakan kebenaran-kebenaran yang keluar, dan kebenaran itu pasti memerdekakan kamu. Pasti memerdekakan kamu. Jadi sebenarnya dari awalnya Tuhan sudah set, dia sudah mengizinkan bahwa ada pemisah antara gelap dan terang. Dia sudah set, dia pisahkan antara gelap dan terang. Setiap orang yang mau datang kepada terang, maka dia akan diterangi. Tapi setiap orang yang berdiam dalam kegelapan, maka dia akan tetap berjalan dalam kegelapan dan tidak ada terang di dalamnya. Ini yang luar biasa Tuhan. Di sini belum ada matahari. Jelas ini bukan terang matahari. Coba orang lihat di penciptaan manusia. Kita harus hidup, kita nyadar kuasai GP koordinat ayat. Tapi kita baca, tapi kita tidak boleh koordinat ayat. Misalkan kalau di sini ini Korintus berapa. Penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa dan seterusnya. Oke. Ini apakah ada DP mungkin bahasa apa kayak gitu yang supaya lebih jelas dapat tahu kan? Oh iya. Nah, sebelah sini coba di tadi manusia itu. Nah, oke, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Lihat apa DP di sini? Oke, dia bahasa Inggris. Kalau dia bahasa lain kita sudah mengerti. Tapi kita yakin di sini yang beda jauh dari bahasa asli, kan? Oke.
created of God in the image, in His image. Oke. Nah, sekarang orang balik di kata baiklah kita. Ini, let them have dominion after our likeness in our image. Baiklah kita, berarti betul dari bahasa tadi kan? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Setelah penciptaan ditulis dan manusia dibentuk menurut Gambar dan rupa Allah. apa? Ada rupa? Oh, dan rupa Allah. Setelah diciptakan, setelah dieksekusi itu tadi, dia tulis gambar. Dia berupa mana? In the image, in His image. Gambar. In His image. Rupa mana? Created and human. Maka Allah menciptakan 27 itu. Maka Allah menciptakan, diciptakanlah menurut gambar Allah, diciptakannya Dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mana rupa? Likeness, rupa, kemiripan dengan karakter. Itu tidak seperti ciptakan bara yang tidak ada jadi ada. Tapi itu proses. Itu kenapa harus diangkat, dipindahkan manusia pertama ini di taman yang ada di Eden. Kenapa mereka harus dipindahkan di situ dan dikatakan bahwa jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Belum saja kehidupan belum muncul, betul-betul benar, orang tidak mati betul, tapi belum karakter Kristus. Tuhan menciptakan manusia sejak awal mula memang untuk membuat manusia seperti karakter Kristus. Tapi Kristus belum dapat, karakter Kristus belum ada pada mereka. Di saat itu, likeness, image masih image, masih di gambar, tapi rupa belum. Saya tidak tahu kalau sudah rupa, tapi saya yakin bahwa rupa itu atau likeness atau karakter itu dibentuk melalui proses kehidupan, bukan bara yang tidak ada menjadi ada. Saya yakin di sini mengerti seperti itu. Haleluya. Jadi sudah ditentukan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi sahabat Tuhan. Karena ketika kita memiliki pikiran Kristus, Tuhan Yesus katakan bahwa siapakah saudaraku laki-laki, siapakah saudaraku perempuan, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia mencari saudara dan dia yang adalah yang sulung di antara banyak saudara. Artinya memang sejak awal mula manusia diciptakan, Tuhan ingin mencari saudara. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi saudara Yesus Kristus. Wow. Jadi bukan karena Tuhan iseng-iseng menciptakan manusia. Kalau Tuhan diciptakan tanpa tujuan, seorang manusia yang tanpa tujuan dan tidak mengetahui dan tidak mengerti tujuan, maka manusia itu hanya berjalan dalam kegelapan. Tapi ketika terang muncul, makanya begini, Tuhan bilang kepada umat Israel, kalian adalah umat pilihan. Kalian adalah umat pilihan. Ya besok Tuhan bilang lain kepada orang, bangsa bebal, tegar tengkuk, haleluya. Kalian adalah umat pilihan daripadamu, akan keturunan Abraham akan daripada keturunan Abraham ini akan memberkati banyak bangsa. Tapi ketika Israel muncul, bangsa yang berjalan dalam kegelapan kini melihat terang. Ini sebelumnya walaupun mereka dengan Tuhan, tapi mereka masih berjalan dalam kegelapan selama terang itu belum muncul. Yesus Kristus adalah terang. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah ujung-ujungnya dia adalah terang. Terang dunia, terang sudah datang, tapi manusia lebih memilih kegelapan dibandingkan daripada terang. Jadi ketika terang itu datang, dia menerangi, maka barulah kita dapat mengerti dan memahami kebenaran yang sepenuhnya. Haleluya. Proses
yang Tuhan izinkan terjadi. Memang betul ada orang yang Tuhan pakai, ada orang yang Tuhan pilih. Tapi apakah ada yang mengerti kenapa Tuhan memilih orang-orang ini? Apakah yang mengerti kenapa Tuhan memilih Abraham? Kenapa Tuhan memilih Musa? Dan bagaimana proses pemilihannya? Ya, ini termasuk di predestinasi. Karena tertulis bahwa kau sudah kupilih sejak kandungan, sebelum dikandung bahkan. Sudah ditentukan, seakan-akan sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Bahkan ada tertulis bahwa terimalah, ini ada domba-domba di sebelah kanan, ada kambing di sebelah kiri. Yang ada domba gitu katanya, cuma sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Dan dibilang bahwa kepada domba-domba ini, terimalah kerajaan yang sudah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Banyak hal yang Tuhan sudah tentukan ternyata. Banyak hal yang sudah Tuhan tentukan. Tapi ketika kita masuk ke dalam rancangan Tuhan, maka kita akan diproses Tuhan. Dia akan melewati proses tersebut, pengujian tersebut. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dia melihat dan dia memilih. Dia memberi kasih karunia kepada orang yang dikaruniakan. Orang bilang suka-suka dia mengeluh. Apakah orang tanah liat dapat mengeluh kepada orang yang pada yang penyuh? Haleluya. Ini bukan masalah soal orang selamat atau tidak selamat. Tapi kategori yang Tuhan bicarakan saat ini, maksud di predestinasi adalah kategori pilihan. Bukan orang yang selamat atau tidak selamat. Dan ini sebelum keselamatan itu sudah difiniskan Yesus di kayu salib, lalu orang yang mendengar itu adalah orang pilihan. Nah, ini Thomas itu. Haleluya. Sebelum itu memang Tuhan pilih di situ. Makanya ada tertulis. Ini kita sambil sharing bebas ya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya. Makanya ada tertulis bahwa dahulu Tuhan mengizinkan orang-orang ini berbuat sesuka hati. Kira-kira begini. Berbuat sesuka hati. Tapi sekarang di mana-mana orang-orang harus bertobat. Ada tulisan tersebut. Ya. Dahulu Tuhan mengizinkan orang-orang mengikuti ini itu Allah itu sesuka hati. Tapi sekarang setelah Yesus Kristus ada, di mana-mana orang-orang harus bertobat. Masalahnya orang sering salah mengartikan pertobatan. Mereka udah pikir pertobatan itu sama dengan righteousness. Apa dia artinya? Kebenaran yang dianugerahkan. Kebenaran itu dianugerahkan, bukan diusahakan. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Itu betul dan itu nubuat. Kudus kan artinya untuk memisahkan, menyendiri. Tapi orang selalu mengartikan kekudusan dengan righteousness, holy dengan kekudusan dengan kebenaran. Orang sering berpikir bahwa Tuhan suruh kita untuk membenarkan diri. Tuhan suruh untuk menguduskan, sendiri kan? Mengkhususkan saja. Bukan untuk membuat Anda menjadi benar. Bukan Anda membuat diri Anda menjadi benar. Tidak. Haleluya. Dia yang membenarkan kita. Ada tertulis demikian. Bukan kita yang membenarkan kita. Tujuan kita adalah hanya untuk menguduskan, menyendirikan. Masa kan kita sudah dibeli oleh darah Yesus dan kita masih pergi ke tempat yang tidak Tuhan kendaki. Saya yakin tidak ada dalam hati sini untuk masuk ke tempat seperti itu atau ke hal-hal yang tidak Tuhan kendaki. Itu artinya pengudusan. Tapi righteousness atau kebenaran itu tidak diusahakan. Bahkan Yesaya sekalipun ketika dia berada di hadapan Tuhan, dia tidak tahu harus berbuat apa, dia takut. Nanti ada bara yang bikin kaset ini pada mulut baru dia dibenarkan. Wah, inilah luar biasanya Tuhan. Dari awal mulanya Tuhan tidak menghendaki kita untuk celaka. Dari awal mulanya Tuhan membentuk manusia, Dia tidak menghendaki untuk binasa. Ingat, ada tertulis tidak ada satu domba pun yang Dia ingin untuk binasa. Tidak ada satu pun yang Dia ingin untuk binasa. Haleluya.
Ini luar biasanya Tuhan. Ya. Jadi bagaimana seseorang dapat menangkap panggilan Tuhan? Karena tadi terus bicara bahwa ini bukan soal keselamatan, tapi soal pengkhususan. Ada Tuhan yang pilih, ada khusus untuk ini, khusus untuk itu. Ada panggilan Tuhan, betul. Panggilan khusus, makanya ada berbagai macam panggilan, ada berbagai macam, ada yang jadi pengajar, ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi ini dan itu dan sebagainya. Tapi saya yakin semuanya dapat untuk mengajar dan saling memberikan, untuk memberikan. Dan Tuhan seperti tadi sharing, Tuhan menyuruh kita untuk pergilah dan jadikan semua bangsa murid, bukan selamat, bukan hanya selamat, ingat. Nah ini yang salah, bukan ya kita harus bilang salah, jelas salah. Banyak orang yang ternyata sampai saat ini hanya berpikir bahwa yang penting kita selamat, biar dimagikan sosabu, biar dimagikan sosabu ya di sorga, yang penting so di sorga. Biar cuma dulu ini kan orang yang masih berpikir bahwa dia masih boleh menikmati dia main, mungkin main kartu di muka di pelataran, yang penting so di sorga, yang menikmati kehidupan seperti ini dunia tapi tidak mati-mati. Itu kan kegemaran manusia. Tapi begini, Yesus panggil kita bukan hanya untuk sekedar selamat, bukan hanya untuk sekedar selamat, tapi menjadi murid. Dan setelah itu seperti tadi saya katakan bahwa tujuannya adalah untuk mewarisi kerajaan yang sudah disediakan sejak dunia dijadikan. Semua yang saya katakan ini ada di Alkitab, silakan boleh dicek. Haleluya. Salah satu contoh itu kalau memberi kepemilikan, merespon atau menangkap Tuhan itu adil, Tuhan itu adil, luar biasa adil. Orang berpikir bahwa ada yang dipilih, ada yang enggak, ada yang dikasih, ada yang diberikan karunia, ada yang enggak, ada yang dikaruniakan, ada yang enggak. Dan Tuhan itu enggak adil, Tuhan adil, serius. Kalau Tuhan mau masuk ke dalam dimensi roh itu bergerak dalam dimensi ringan. Kalau Tuhan mau masuk ke dalam dimensi roh, Tuhan sudah memberikan itu. Dimensi roh, dia adil. Dimensi roh itu adil. Saya buktikan. Dimensi roh itu adil. Alkitab yang tulis, bukan kita. Dimensi roh itu adil. Dari dulu Tuhan memilih orang-orang yang dapat menangkap pergerakan roh. Saya katakan bahwa contoh Abraham. Ketika dia melihat 3 orang datang, 3 orang datang. Satu Tuhan dan 2 pengawal ya. Aku bilang Tuhan 3. Tergantung. Tapi ada 3, intinya ada 3 orang datang. 3 orang datang. Orang yang tidak ada tujuan untuk pergi ke Abraham. Baca ulang. Orang tidak ada tujuan untuk pergi ke Abraham. 3 orang ini datang hanya untuk melewati. Abraham tangkap. Dia tahu dalam roh bahwa ini bukan manusia biasa. Dia langsung sujud menyembah sampai dia muka di tanah. Singgah, orang mau melewat, singgah. Nah, salah satu orang menangkap pergerakan roh seperti itu. Tuhan akan kasih peluang-peluang ini untuk orang. Orang hanya meminta. Selama orang ada, ya, boleh dibilang punya kata kepekaan roh. Orang tinggal meminta itu. Tentu saja Tuhan akan memproses orang. Tuhan akan memproses. Ini kalau ini terang baca tadi sebenarnya, tidak apa-apa. Tuhan akan memproses. Dan setelah itu juga terperhatikan semua janji Tuhan pada Abraham dari awal. Tuhan janji pada Abraham semua itu dipenuhi melalui proses. Tidak sekedar langsung janji sudah kelar, tidak, dipenuhi melalui proses. Tuhan memanggil orang dari gelap menuju kepada terang. Sampai menuju kepada terang dia mulai melihat terang itu. Dan sembari dia pergi kepada terang sampai kepada terang itu, maka dia akan diterangi oleh terang dan dia menjadi terang. Kamu adalah terang dunia. Dipenuhi dengan proses. Abraham berjalan dengan DP istri. Seberapa ratus umur 100 tahun lebih, kan belum ada anak. Kalau 100 tahun belum ada anak.
Sebelum masuk di situ, Tuhan mengizinkan dulu supaya dia melihat perkara roh. Dia mengizinkan Tuhan untuk pergi kepada negeri yang dimana dikuasai oleh seorang raja, dinamakan raja itu apa? Abimelek, bukan? Apa? Ya, Abimelek. Sampai di situ, dia punya istri yang cantik dilihat. Memang selain dia istri, itu juga dia punya adik. Dia istri yang cantik dilihat dan raja itu menginginkan dia istri itu, tapi Abraham tidak bilang dia istri, dia bilang itu dia adik. Akhirnya dia istri itu diambil. Dia istri itu diambil. Perhatikan, sebelum janji Tuhan untuk keturunan Abraham dari Sarah itu digenapi, Tuhan mengizinkan dia melewati perkara ini. Jadi dia istri diambil untuk mau diperistri oleh raja ini. Ada yang pernah baca itu? Dia istri diambil untuk mau diperistri oleh sang raja ini. Sebelum ini raja ini sontong, Tuhan berfirman, kamu mati. Sontong balik. Dia jadi besok pulang. Apa yang terjadi kepada DP gundi-gundi, kepada DP orang perempuan yang di situ? Nggak bisa mereka, tertutup kandungan. Wow, ini kejadian sebelum Tuhan menggenapi untuk janji keturunan. Ini terakhir, setelah itu digenapi janji keturunan. Yang Tuhan mengizinkan perkara roh, setelah itu dibukakan kandungan ini karena ada penyesalan. Karena Abraham meminta kepada Tuhan, dibukakanlah kandungan-kandungan semua yang tadi sebenarnya Tuhan sudah kasih tutup itu kandungan-kandungan itu. Ini luar biasa Tuhan. Di situ saya yakin bahwa Sarah melihat, dia melihat ternyata Tuhan sanggup menutup dan membuka. Barulah muncul janji itu penuh kepada Sarah. Ini luar biasa Tuhan. Sebelum kita diizinkan untuk menuai, akan ada proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Secara roh, perkara roh, bukan daging. Ingat, ketika Tuhan berfirman, maka roh terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam manifestasi fisik. Dan itu sudah terbukti berkali-kali di dalam Alkitab. Berkali-kali di dalam Alkitab. Makanya Tuhan bilang, yang lain Tuhan izinkan, masa yang lain enggak. Seperti tadi saya katakan bahwa 3 orang lewat, dia tidak pergi Pak Abraham. Tuhan tidak tentukan bahwa ini pergi Pak Abraham. Dia hanya lewat Abraham yang stop. Ada lagi kalau orang melihat ketika umat Israel, Yosua memimpin umat Israel datang ke Yeriko. Awalnya mereka ingin berperang di Yeriko itu, tembok Yeriko itu. Sebelum kejadian itu, perhatikan, Yosua berkemah di situ dan Yosua berjalan pergi dan dia melihat bahwa ada orang datang di situ. Ada orang di situ. Dan itu ternyata panglima tentara surgawi, Mikael. Ada orang di situ. Ini dia bertunggu di situ, nyata ada siapapun yang menghampiri dia. Kalau ada orang dari Yeriko datang menghampiri dan dia tahu bahwa ini bukan manusia biasa, pasti orang ini berkata, orang yang akan menang peperangan itu. Tapi ternyata Tuhan menuntut umat Israel untuk pergi ke tempat itu, di mana di teritori tersebut ada Mikael dan Yosua yang dapat lihat dia. Yosua langsung sadar, ini bukan orang sembarangan. Akhirnya dia dengan pedang yang terlurus. Oh, luar biasa. Ada yang pernah baca itu? Mungkin boleh buka di situ. Yeriko, ketika orang mau serang Yeriko. Jadi Tuhan kasih peluang secara rohani ini, roh ini, untuk manusia menangkap itu. Selama manusia, ini dari kunci, selama manusia itu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengantar kita untuk pergi ke tempat di mana Dia kehendaki, di mana Dia rencanakan. Di mana Dia rencanakan. Yang kita masuk lebih berat, Yudas.
Kalau boleh pause, ini boleh pause sih sebenarnya warna Bapak. Haleluya. Atau bicara Yudas. Bagaimana seseorang Yudas dapat memenuhi apa yang telah dinubuatkan oleh dia kepada dia? Bagaimana seorang Yudas dapat memenuhi nubuat yang sudah dinubuatkan oleh seseorang yang akan mengkhianati Yesus? Sahabat karibku mengangkat tumitnya melawan aku. Seorang Yudas. Wow. Yudas. Karena dia dekat dengan Yesus, maka digenapi itu. Petrus bilang, siapa yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan masuk dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan, dan dia akan menggenapi panggilan Tuhan terhadap sebuah nubuatan tersebut. Yudas, Firaun, bagaimana dengan Firaun? Mungkin pernah baca Firaun, kalau mungkin Firaun ini dibangkitkan, tertulis dibangkitkan untuk memuliakan nama Tuhan, mengumandangkan nama Tuhan di atas di segala bangsa-bangsa. Itu Firaun. Karena dia dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara dia dekat dengan Tuhan? Kan umat Israel di situ ada tabut Allah di situ. Belum secara tabut Allah itu, tapi ada Tuhan di situ. Maka dia masuk dalam rencana Tuhan. Dan Yudas, salah satu tempat ulang Yudas, dia masuk dalam rencana Tuhan di situ. Ada tertulis, dimanapun aku berada, di situ pelayan-pelayanku ada. Aku mau supaya dimanapun aku berada, di situ mereka berada. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia turun ke dunia orang mati. Siapa yang ada di situ? Seharusnya dia bilang kan, dimanapun aku berada, di situ pelayan-pelayanku berada. Siapa yang ada di dunia orang mati saat itu? Yudas mati duluan daripada Yesus. Tergenapi firman Tuhan. Bagaimana cara menggenapi firman itu sebelum ada orang yang duluan di situ? Kita tidak bilang bahwa siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Tapi begini, semua kita dipanggil menurut rancangan Tuhan. Menurut rancangan Tuhan. Dan kalau kita terus berjalan dengan jalan yang Tuhan berikan, seperti umat Israel ketika dituntut keluar dari Mesir, mereka terus berjalan sekalipun mereka berkeluh kesah. Abraham sekalipun dia banyak masalah, dibuktikan dulu. Tuhan kasih pembuktian pada dia mengalahkan raja-raja. Tuhan kasih pembuktian dia, Tuhan bilang lihat langit, ada bintang-bintang di sana. Itulah sebegitu banyaklah, atau lebih daripada itu mungkin, anak cucu keturunanmu. Tuhan memperlihatkan segala sesuatu sebelum dia berikan. Tuhan memberikan, karena manusia begini, manusia terbatas. Orang pengen terbatas, orang penglihatan itu orang hanya sanggup untuk melihat apa yang orang pernah lihat, orang sanggup memikirkan apa yang orang pernah lihat, orang pernah rasakan dan semua. Tapi segala sesuatu yang belum orang rasakan, belum pernah orang lihat, orang tidak paham. Makanya Tuhan katakan bahwa segala sesuatu itu yang Tuhan sediakan bagi kita adalah apa yang tidak pernah kita lihat, lihat, rasakan, didengar dan rasakan. Kembali di Yudas tadi, Tuhan turun ke dalam dunia orang mati. Siapa yang ada di sana? Yudas ada dalam dunia orang mati kan? Tuhan turun ke situ. Mazmur 139. Coba. Mazmur 139. Ya. Ke bawah lagi. Pelan-pelan di situ ke atas sedikit. Mungkin. Ya, terus lagi. Terus. Hai. 138 ayat 7, 8 dan seterusnya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Coba cek itu dunia orang mati apa?
139 ayat 8. Tadi kan 78. Ayat 8. Sel, hell, neraka. Dunia orang mati. Di situ pun engkau. Ini yang luar biasa. Saya melihat kisah Yudas sebenarnya kisah kasih karunia. Kisah cinta. Kisah cinta, kasih karunia. Haleluya. Semua yang terjadi sebelum kematian Yesus Kristus di kayu salib, dia berkata bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amen. Haleluya. Yes. Dan dia berkata sudah selesai. Setelah itu baru muncul panggilan-panggilan terhadap orang-orang pilihan. Kata-kata kalau misalnya ada yang bertanya boleh langsung potong. Tidak apa-apa. Langsung interaksi. Panggilan-panggilan kepada orang-orang pilihan. Bagaimana orang-orang pilihan itu dipanggil? Ketika Injil dikumandangkan, siapa yang mendengar? Ini kan sama dengan tadi ada tulis ini. Yang tentang pakai pes itu kan tadi tidak sengaja data itu tuh di orang yang memanggil untuk pesta perkawinan tuh. Dipanggil untuk kerajaan itu. Ini kan sama. Hamba-hamba Tuhan yang berdiri di jalan-jalan atau pergi di mana-mana untuk memberitakan Injil, untuk memanggil orang untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Itu orang-orang yang dengar, itu adalah orang-orang yang dipilih untuk mendengarkan panggilan tersebut. Tapi sekali lagi banyak yang dipanggil, sedikit yang benar-benar datang. Dipilih lagi apa lagi? Orang yang dipanggil, ini panggilan Tuhan, ini luar biasa. Orang yang dipilih Tuhan adalah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, dia bangkit dan Roh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Setelah itu kita semua dipilih, bahkan dikatakan bahwa para nabi pun boleh dibilang apa istilah dari orang bebas itu. Para nabi pun atau bahkan Abraham sekalipun ingin melihat masa tersebut. Semua orang ingin melihat Yesus sebenarnya Tuhan kayak hamba-hamba di perjanjian lama, tapi tidak dapat kesempatan. Perhatikan, tidak dapat kesempatan. Yang dapat kesempatan adalah kita di zaman sekarang ini, yang Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan Roh Kudus sudah tercurah dan kita dapat mengenal isi hati Tuhan. Jangan dulu, bahkan Abraham sekalipun tidak mengenal isi hati Tuhan. Secara penuh dia tidak mengenal isi hati Tuhan. Kecuali ada Roh Tuhan berdiam di dalam kita, baru kita dapat mengerti dan mengetahui isi hati Tuhan. Karena tertulis Roh Kudus mengetahui, dia menyelidiki isi hati manusia bahkan yang tersembunyi di dalam di dalam Elohim. Jadi kalau tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengetahui isi hati Tuhan. Maka dari itu sebelum Roh Tuhan tercurah dan berdiam di dalam manusia, tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui isi hati Tuhan. Dan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya mereka dapat menjadi sahabat saudara Yesus Kristus, menjadi pewaris-pewaris, tapi mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Roh Kudus. Ini tujuan. Kenapa manusia mati waktu itu? Kenapa dia mati ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kenapa harus mati? Dan kenapa kematian itu harus seperti kayaknya DP Raja itu iblis? Kenapa? Kenapa bukan Tuhan? Kalau Tuhan dapat menghidupkan, dapat mematikan. Kenapa sebelum Yesus Kristus datang untuk mati dan menghancurkan kerajaan maut, sebelum itu maut belum dikalahkan? Karena manusia kalah ke setan, bukanlah Tuhan waktu itu. Ular yang mengalahkan manusia.
Siapa yang mendengar, ini perkara roh. Siapa yang mendengar seruan roh, dia tunduk kepada seruan itu. Siapa yang melakukan itu? Maka ketika Hawa mendengar perkataan dari si ular, dia tunduk dan dia melakukan, maka dia sudah menjadi hamba. Dihambakan, dikalahkan. Ketika kerajaan yang besar datang berperang dengan kerajaan yang kecil, kerajaan yang atau dua kerajaan berperang, satu kerajaan kalah, maka kerajaan satu yang akan menguasai kerajaan yang ini. Begitu pula dengan ular yang mengalahkan manusia ini. Ketika satu manusia kalah, semua di sini kalah. Sampai ketika Yesus Kristus datang mematakan kutuk itu, dia mengalahkan maut. Dia turun ke dalam dunia orang mati, tapi dia bangkit. Dia mengalahkan maut, barulah maut itu dikalahkan. Haleluya. Haleluya. Jadi sebelum ada itu, dan yang membangkitkan Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Roh Tuhan yang ada pada dia, yang memberikan dia hidup. Ada tulis demikian. Maka dari itu, ketika orang memiliki Roh Kudus, maka dia tidak mati. Berpindah dari kematian kepada hidup. Haleluya. Jadi ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan. Roh Kudus berdiam pada kita, dan dia akan menuntun kita. Ingat, dia menuntun kita bukan hanya untuk keselamatan. Dia menuntun kita untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan. Ini luar biasa. Saya katakan tadi, bahkan orang-orang dalam perjanjian lama, sekudus, sesuci apapun mereka cemburu kalau melihat, tanda kutip cemburu, melihat orang yang ada di zaman sekarang ini, yang menerima kasih karunia itu, yang betul-betul dapat memahami isi hati Tuhan karena Roh Kudus. Orang betul-betul kalau bilang cemburu, tanda kutip. Ada tulis, mereka ingin melihat masalah. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Sampai di sini coba orang saya stop dulu. Ada pertanyaan lain. Ini tuh langsung interaktif ya. Oh iya. Oke, silakan. Atau ada moderator mungkin atau? Tidak. Langsung ya. Apakah ada yang mau ditanyakan, mungkin didiskusikan? Saya di sini kembali lagi, saya bukan panggilan seorang guru. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin menambahkan atau mungkin sesuatu loh gitu, silakan, dipersilakan. Gimana? Nah, mungkin kan bisa jelaskan itu. Karena kan Paulus bilang nubuatan kita belum lengkap, belum sempurna. Penglihatan belum lengkap, nubuatan belum sempurna, bahasa roh akan berhenti nanti. Haleluya. Mengenai pertanyaan. Oke, silakan. Mengenai ayat yang 139 ayat yang ke-8. Ya. Oh iya. Apakah ada pembuktian bahwa Yudas yang mengatakan itu? Bukan Yudas, tapi itu nubuatan. Ya. Kalau di Mazmur itu orang bisa dibilang Mazmur adalah pujian, tapi semua firman yang tertulis dan tercatat itu yang mengarahkan kepada Tuhan itu bisa jadi nubuatan. Bisa jadi nubuatan. Sahabat karibku mengangkat tumitnya melawan aku, itu kan nubuatan akhirnya terjadi, tergenap. Tapi nubuatan. Maka dari itu orang boleh pahami bahwa ketika Yesus turun ke dalam dunia orang mati, ada tertulis bahwa dia membebaskan tawanan-tawanan roh. Ada tertulis. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Dia membebaskan tawanan-tawanan. Dan setelah dia naik, dia membawa tawanan-tawanan. Wah. Dari dunia orang mati. Itu dua ayat yang berbeda yang kita lihat. Berarti termasuk Yudas dia bawa. Kita mau bilang begitu, tapi ini ada rekam kan? Kita yakin termasuk Yudas. Saya tertulis begini. Bukankah kamu yang ber-12 ini? Bukankah aku yang memilih kamu yang ber-12 ini? Bukankah aku yang memilih kamu yang ber-12 ini? Memang ada tulis setelah itu. Tetapi Yesus mengetahui bahwa salah satunya adalah Yudas. Tapi ternyata yang dipanggil Yudas itu Petrus, bukan Yudas. Yudas tidak pernah dipanggil Yudas. Cair gitu. Petrus yang dipanggil Yudas. Iblis masuk kepada Yudas dan berkuasa atas dia. Tertulis demikian. Haleluya. Petrus yang
yang dipanggil iblis. Tapi dia tulis salah satu di antara mereka adalah iblis. Yang kedua. Dia bilang, "Ah, iblis ini yang macam." Nyala iblis kamu jadi batu sandungan. Ya kan? Pak Petrus. Padahal sebelumnya dia Tuhan bilang, kalau Tuhan akan mengaruniakan padamu, Petrus langsung iya kan. Tunggu sedikit Petrus sok akhirnya apa? Jadi begini. Ya, seperti tadi loh. Pertanyaan yang ini loh tadi. Apakah Yudas di situ? Mungkin ada orang bilang bahwa kerasulan Yudas sudah digantikan oleh Matias. Kerasulan Yudas sudah digantikan oleh Matias. Kerasulan itu dipakai untuk pelayanan di muka bumi. Harus digantikan, tapi dengan undi, bahkan bukan Tuhan yang pilih langsung. Dibuang dengan undi. Dan sekarang saya katakan bahwa boleh orang buka, ada tulis doa Yesus kepada murid-murid. Doa Yesus kepada murid-murid. Ada doa Yesus untuk murid-murid ya, itu ada satu pasal itu masalah. Di mana sih? Ini luar biasa, pastor jam sekali, hafal sekali harus. Aku telah, ini dia berdoa untuk murid-murid semua, termasuk Yudas di dalam. Orang tahu dari mana termasuk Yudas? Orang baca terus ada tulis tentang Yudas di sini. Sekarang mereka mana? Terus mungkin. Ini sekarang. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka dalam milikmu. Dan seterusnya terus milikmu. Terus ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini jelas untuk Yudas. Yudas ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Memang tidak bilang Yudas, tapi dia bilang ada satu yang akan ditentukan untuk binasa. Yudas yang menggenapi untuk nubuatan tersebut, tapi tidak untuk harus Yudas, tidak. Tapi Yudas yang menggenapi itu, maka Tuhan bilang ada yang ditentukan untuk binasa ini. Tapi coba orang baca baik-baik ayat itu dia. Mungkin kalau memang dari bahasa asli yang ada, dia bagus seperti ini. Selama aku bersama mereka. Selama dia ada secara fisik di dunia itu, selama dia belum mati, Yudas yang mati, yang lain masih hidup. Dia yang binasa, hancur, terus di bahasa asli, destroy, hancur. Dia keluar, dia bagian tubuh keluar. Dia bergantung mati, dia bagian tubuh keluar. Dia yang ditentukan untuk binasa. Kasihan sekali kalau ada orang begitu. Ya memang orang tidak bisa mengeluh, tapi ini bukan masalah keselamatan. Ini masalah supaya firman Tuhan digenapi. Bukan masalah keselamatan pribadi, tapi untuk rancangan Tuhan yang lebih besar. Haleluya, kalau dia sudah mati di kayu salib, bagaimana dia cerita? Habis teman-teman. Makanya tadi sekalipun aku di dalam tempat tidurku di dunia orang mati di neraka, engkau ada di sana. Yudas lebih dulu daripada Yesus. Yesus datang, Yudas, mari. Tapi kembali lagi, ini bukan masalah orang percaya atau tidak. Anda tetap selamat selama Anda percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, berpegang teguh kepada Dia. Ingat, tujuan iblis untuk menghancurkan kita bukan supaya orang hidup dan nyaman hidup ini sebagainya. Tujuan iblis menghancurkan kita hanya untuk membuat kita keluar dari kasih karunia. Itu saja, orang habis. Keluar dari Yesus, habis. Selama orang di dalam kasih karunia tulis, siapa yang bertahan sampai pada kesudahnya, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Bertahan. Nah, coba tolong lihat tadi. Mana DP itu? Nah, itu kan ya, di bahasa itu dengan bahasa apa?
Nah, kita sering supaya mengerti bahasa, tapi kita yakin supaya ini lebih dekat dan begitu loh. Dainem, Dainem whom thou has given me, I got it, and no one. Jadi para rasul, murid-murid ini dijaga Yesus kecuali satu yang diizinkan. Bayangkan kalau Tuhan jaga semua, bagaimana udah semua bikin itu dia? Ayub, Tuhan jaga, hasil lepas lah hukum iblis. Ayub pun mengutuki DP hari kelahiran. Ayub mengutuki orang yang dijaga Tuhan dan dilepas penjagaannya, orang tersebut cenderung akan mengutuki hari kelahiran, termasuk Yudas yang mengutuki hari kelahiran. Setelah dia sadar bahwa dia yang memenuhi nubuatan tersebut. Maka Yesus katakan bahwa alangkah baiknya kalau dia itu tidak dilahirkan. Bayangkan kalau Tuhan so bilang pada dia, orang bertanya begini, kita Tuhan yang bilang dari awal supaya dia bertobat. Tuhan so bilang, kalau Tuhan bilang pada dia akan langsung bunuh diri. Karena dia sangat percaya pada Tuhan. Tuhan bilang, alangkah baiknya orang ini tidak dilahirkan. Makanya setelah Yudas paham dan dia tahu bahwa ternyata dia yang menggenapi itu, dia langsung bunuh diri. Alangkah baiknya dia tidak dilahirkan. Tergenapi. Wow. Ini luar biasa Tuhan. Jadi itu kembali lagi ada tertulis bahwa tanda lihat tidak bisa mengeluh orang penjunanya membentuk itu. Bersyukur saja kalau orang ada di sini dan orang mengerti kebenaran di saat ini. Ini hanya berhenti sejak ketika Yesus Kristus mati dan Roh Kudus tercurah. Setelah itu orang dipanggil menurut panggilan yang Tuhan panggil itu. Dan orang sudah ada lagi yang dibilang oh ini ditentukan untuk kita. Orang semua ditentukan untuk selamat, tapi orang semua ditentukan untuk menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Barulah tadi gambar dan rupa baru jadi. Masih ingat itu? Ya. Baiklah kita membentuk manusia menurut gambar dan rupa, tapi dibentuk menurut gambar. Rupa ketika Yesus datang baru orang dibentuk dengan rupa. Maka dari itu kita dikatakan sebagai manusia yang baru, yang dibentuk oleh Roh, bukan dilahirkan oleh daging. Maka kalau untuk kita masuk ke dalam situ kita harus mati terlebih dahulu, baru dilahirkan di langit baru bumi baru ini. Kita berada di langit lama bumi lama secara fisik, tapi roh kita berada di dalam langit baru bumi baru. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus mati. Masa Nikodemus bilang, masa mau masuk ulang dilahirkan terakhir? Tapi kamu harus mati dan dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali secara roh. Roh diperbarui ketika Yesus mati. Sebelum Yesus mati, Yesus bilang bahwa sebelum langit dan bumi ini berlalu, satu iota pun, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap. Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia memberikan langit baru bumi baru. Seseorang yang mati dia lahir kembali bukan di langit lama bumi lama, tapi langit baru bumi baru. Haleluya. Orang yang sudah mati dia akan lahir di langit baru bumi baru. Ketika kita mati dalam dosa, kita lahir dalam roh. Roh kita dilahirkan kembali, diperbaharui kembali menjadi manusia baru di langit baru bumi baru. Maka dari itu sekalipun Yesus katakan bahwa langit dan bumi segala kuasa di langit bumi sudah diberikan kepada si jahat, tapi ingat kita berada di langit baru bumi baru tidak tunduk kepada kuasa si jahat itu. Tapi orang yang belum berpindah, belum hidup secara roh, belum hidup kembali, belum diperbaharui, maka dia masih berada dalam langit lama bumi yang lama. Haleluya. Ada pertanyaan lain ya? Baik aja. Bisa bagi itu karena dia perawat, dia jam setengah tiga lah, jam 2 atau dari sini sebuah jam. Kalian masih jam ini betul tuh. Masih jauh. Tapi kalau ada pertanyaan silakan cuma. Ya kita yakin kita lebih senang kalau ada pertanyaan juga supaya orang berinteraktif sebagai ayat. Atau ada tambahan pertanyaan silakan. Ayo. Kalau orang yang mau sembah suruh tanya terus. Gimana? Dan
Ingin tahu berapa orang yang mau mungkin kalau ini posting di YouTube atau di mana, beliau harus buat komen. Iya. Bertanya gitu. Apa ya? Bertanya silakan. Saya yakin firman Tuhan itu membawa kebebasan, dibebaskan. Jika dia diberikan, dia membebaskan yang terbelenggu. Ini soalnya semua destinasi. Iya. Pertanyaan atau untuk menambahkan, dipersilakan. Mungkin Pastor Jerry mungkin ada tambahan mungkin dari Pastor. Habis soal biasa. Iya berarti boleh langsung kalau misalkan habis pertanyaan. Atau mungkin ada normal juga. Lagi. Tidak apa. Nah, karena ulasannya sebetulnya jelas ya. Oh, Jadi iya. jelas. Jadi ada sedang apa yang kita sudah pelajari seperti itu. Oh. Jadi kurang menegaskan bahwa memang Yudas itu masuk di predestinasi. Haleluya. Jadi betul berarti Yudas masuk ke destinasi. Dari sini ya, sedih ditentukan gitu kan? Ditentukan. Tapi udah masuk di predestinasinya Ya, untuk itu. Nah, tapi predestinasi untuk orang setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, Roh Kudus dicurahkan. Predestinasi kita apa? Ada tulis di Roma. Mereka masuk dalam rancangan Tuhan. Itu predestinasi kita. Masuk dalam rancangan Tuhan. Roma 8 kalau nggak salah. Kita sebenarnya kan tidak hafal untuk kewajiban ayat. Tapi untuk apa yang tertulis ketika sudah dibaca, saya yakin semua orang kalau sudah dibacakan orang pasti paham, orang akan terima. Mungkin Bapak atau saudara yang di sini, Bapak, ya, Bapak, ada pertanyaan atau tambah? Kalau Pak Erik sejarah, membela Yudas. Oh, Sejarah atau Pak Erik? Erik suka nyanyi tentang Yudas. haleluya. Ini teman-teman. Luar biasa tuh. Sebab cuma ungkapan manusia ini kan. Ada pembela Yudas. Oke. Aduh. Pembela Yudas. Kapan nih? Tapi Ya, boleh. Enggak apa-apa kedengaran kan. Menarik bahwa predestinasinya terus diberikan contoh mengenai Yudas, dan dalam Yudas dicontohkan, bukan dicontohkan ya, Pastor Resti mengatakan atau menyatakan bahwa Yudas itu sudah binasa. Tapi menurut saya apa yang ditampilkan itu belum fix bahwa yang dimaksudkan oleh Yudas adalah Yudas. Apalagi ketika menyangkut kematian Yudas yang dia gantung diri. Dia bunuh diri atau gantung diri? Dia mati karena gantung diri. Tapi sebetulnya kalau kita mau cermati, dia kan matinya bukan karena gantung diri, tapi karena dia jatuh terpenutup, lalu ususnya yang terburai. Jadi penyebab kematiannya itu bukan karena dia gantung diri, tapi penyebab kematiannya karena ususnya terburai, karena dia jatuh. Karena gantung diri tidak selalu harus mengakibatkan orang mati. Iya. Dia gagal bunuh diri berarti. Ya. Betul, Iya, betul. betul. Bagus, kembali. Ya, Ya. ini tambahan begitu. Ya, boleh Pastor Jerry kita pergi ke Kisah Para Rasul yang mengenai kematian Yudas. Ini luar biasa. Ya, Kisah Para Rasul. Oke, dekat-dekat. Lalu ia jatuh terperungkuk dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, jadi di sini dan kami cukup panjang lebar membahas ini karena Kisah Para Rasul, orang ketahui bahwa yang menulis adalah
Lukas, dan Lukas adalah seorang tabib atau zaman sekarang dibilang dokter. Di sini ada perawat, tentu perawat juga tahu bahwa dokter sangat teliti, sangat detail. Dan di sini dari sinilah kami melihat bahwa sebetulnya penyebab kematiannya bukan karena gantung dirinya. Dan kami juga sudah pernah menyampaikan bahwa ada banyak sekali pemberitaan orang gagal gantung diri. Apakah kalau dengan talinya yang putus, kebanyakan talinya putus, atau mungkin dia terlalu berat. Nah, dalam kasus Yudas kita juga hanya bisa berasumsi kenapa kok dia jatuh terkelungkup. Asumsinya macam-macam. Apakah talinya yang putus atau dahannya tempat dia gantung diri itu yang patah. Ya, tetapi jelas bukan karena maksudnya dia bahwa dia mati karena gantung diri dengan cara menggantung itu, tetapi justru karena hal ini. Ini Tuhan luar biasa, dan ini jadi pemasukan gue. Betul ternyata. Jadi Yudas mati bukan karena dia gagal bunuh diri berarti. Intinya dia ada niat bunuh diri, gagal, dan dia mati karena bukan sesuatu yang dia kehendaki mati begitu. Ini luar biasa. Ini betul. Memang orang bukan cuma karena dia tahu, tapi rata-rata orang Yahudi penulisan itu detail. Ketika dia tulis A, atau mungkin orang di zaman itu mungkin Lukas yang orang Yahudi atau apa, tapi orang penulisan memang detail. Ketika dia bilang A, dia tulis A itu A. Itu ada maksud ketika ditulis begitu. Nah, betul memang dia ternyata begini. Tapi memang ada pertanyaan tadi bahwa apakah Yudas binasa, apakah dia masuk ke dalam neraka atau bagaimana? Sebelum Yesus Kristus mengalahkan maut, tidak ada tulisan bahwa manusia naik ke surga selain daripada Henok, selain daripada Elia, dan saya yakin Musa, karena Musa muncul ketika Yesus Kristus dipermuliakan di gunung. Tapi ada juga memang orang-orang kudus. Nah, itu mungkin pembahasan yang lain. Kita yakin orang boleh bahas itu, mungkin yang lain. Tapi di situ kita tidak mendapati bahwa Yudas tidak masuk ke dalam tempat perhentian dunia orang mati. Saya belum mungkin mengatakan neraka ya, tapi tempat perhentian orang mati. Tempat berhenti. Baik, lalu kalau kita kembali ke ayat yang Pastor katakan tadi di Yohanes 17 ayat 12. Oke, itu kan doa Tuhan Yesus ya untuk murid-muridnya, tapi kan tidak disebutkan secara spesifik bahwa itu untuk ke-12 rasul. Ke-12 murid. Murid ada banyak. Betul, murid ada banyak. Jadi di situ juga tidak bisa kita nyatakan, tidak ada yang letterless menyatakan bahwa Yudaslah yang dimaksudkan sebagai son of perdition atau anak kehancuran. Anak kehancuran. Saya ingin melihat justru janji Tuhan Yesus sebelum perjamuan. Pastor jadi berbantu. Sebelum perjamuan dia juga ada janji untuk itu, dan Yudas masuk itu. Dan Yudas masuk dalam janjinya bahwa kamu. Nah, dan di situ justru kebalikan dari yang doa tadi itu kepada murid-murid yang secara umum sangat banyak, tetapi dalam perjamuan itu kita tahu bahwa murid-murid di sana adalah hanya ke-12 rasul, dan di sana ada janji Yesus yang menyatakan bahwa akan tiba saatnya kamu semua akan mengadakan perjamuan. Perjamuan di sana, tapi juga ada tulis mereka akan menghakimi ke-12 suku. 12 itu justru nanti saya akan ke sana. Tapi artinya ini adalah janji kepada, yang menurut kami ini adalah janji Tuhan Yesus yang eksklusif kepada 12 murid, yang bahkan tadi Pastor sudah sebutkan Matias hanya melanjutkan pelayanan. Jadi Matias sendiri sebagai pengganti Yudas pun tidak berhak untuk mengikuti perjamuan karena tidak ada janji untuk dia. Betul, janjinya hanya untuk Yudas, maksudkan hanya untuk ke-12 rasul eksklusif, termasuk di dalamnya adalah Yudas. Sehingga kalau kita mau sampai kepada penghakiman 12 suku Israel, Pastor sudah dapat yang itu dalam perjamuannya. Ya, dan sebelum perjamuan. Oke. Ya mungkin lagi ke bawah-bawahnya lagi kayaknya ya. Ya intinya kita sudah tahu sama dengan Pastor, saya juga tidak tahu koordinatnya, tapi ada ya janji itu bahwa ketika dalam perjamuan bukan hanya sekarang tapi akan tiba saatnya akan sama-sama lagi. Aku tidak akan meminum anggur ini hasil kokois nanti setelah. Kalau begitu kita lompat saja ke Wahyu 22. Tapi boleh kanji di dalam. Boleh. Ada di sini ada tulis
dia yang mencelupkan ini yang mengkhianati. Di sini. Ya. Coba tolong baca Ya, juga. oke, itu juga. Nah, itu orang tambah di sini. Jadi kita berapa ingat tadi? Ya, mengenai mengangkat tumit tadi kan. Iya. Nah, di sini. Ya, oke. 13:26. Sini. Dialah itu yang kepada memberikan roti setelah mencelupkannya. Sesudah itu kan juga yang mengambil roti mencelupkannya memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Tapi ada yang mungkin di ayat lain, so, di yang lain so, mungkin yang Yudas katakan bahwa bukan aku Tuhan. Ya, oke, tapi justru menarik yang di ayat 27 ini yang pastor tadi sudah sebutkan. Yudas Tuhan Yesus tidak menyatakan enyahlah kau iblis, tetapi justru kepada Petrus justru bilang enyahlah iblis. Ya. Di sini makanya ketika di yang lain Yudas bilang bukan aku ya Tuhan, ternyata bukan dia, iblis. Ya. Ya, oke, jadi belum si Yudasnya ya. Nah, sehingga ketika kita masuk ke Wahyu pasal 22, pastor kalau nggak salah ayat 14. Yudas di Wahyu. Betul kan? Ya, Wahyu. Ya, kalau saya salah ayat 14. Kecuali salah, oke, berarti saya salah. Yang mengenai itu dari Pastor Bieri, batu fondasi, batu dasar itu di mana? 12 suku Israel. Iya, 12 suku Israel. Ketika menyangkut 12 suku Israel. Kalau bukan di 20 mungkin 21-nya ya, tapi di akhir-akhir juga ada. Oke, itu dia. Nah, ini 21 ayat 12. Oke. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Oke, ini baru suku Israel yang menghakimi pastor. Oh, benar, 21 ayat 4. Sorry, saya salah pasal. Pasal 21 ayat 14. Bukan 22, oke. Ya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Ke-12 rasul anak domba itu merefer atau merujuk hanya eksklusif kepada ke-12 murid Yesus. Ke-12 murid Yesus. Karena ini sebelumnya sudah dibilang Yesus sebelumnya, bukan ya, betul. Karena anak domba itu satu-satunya Yesus sering dirujuk sebagai anak domba, sering disebut juga sebagai anak domba. Jadi ke-12 rasul anak domba tidak ada nama Yesus di dalamnya memang, tetapi ke-12 rasul anak domba artinya ke-12 rasul eksklusif murid langsung Yesus yang di dalamnya terdapat nama Yudas, tidak pernah dihapus, tidak ada di sana Matias. Matias tidak punya hak di sana karena Matias tidak mendapatkan, kalau orang bilang, akta waris. Jadi pada saat perjamuan itu mereka mendapatkan surat perjanjian atau akta waris yang dibuat oleh Yesus eksklusif hanya kepada 12 rasul dan tidak terhadap siapapun. Jadi hak Yudas untuk duduk dalam perjamuan di surga bersama Tuhan itu tidak pernah diangkat. Bahkan pada saat penghakiman terhadap ke-12 suku Israel pun di dalamnya ada tahta yang bernamakan ini kursi untuk Yudas, tidak untuk yang lain-lain. Nah, kalau Yudas binasa, lalu apakah Tuhan Yesus membatalkan isi surat perjanjiannya sendiri? Karena yang bisa membatalkan surat waris adalah si pembuat surat warisnya, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga. Dan ketika orang bicara mengenai surat warisnya itu bahkan dimeteraikan dengan darah. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Jadi tadi Sekjen mengatakan orang yang membela Yudas, saya tidak pernah mengasihi itu, tetapi memang saya pernah diberi tugas, saya korek semua mengenai Yudas, dan hal-hal inilah yang menguatkan kami bahwa yang memang sejak semula Yudas itu tidak ditentukan untuk selamat, tetapi juga persis seperti kata pastor, dia juga ditentukan untuk menjadi aktor. Bagi kami dia hanya aktor yang dipilih. Nah, persis ini tidak keluar dari apa yang pastor sampaikan. Siapa yang dekat dengan Tuhan Yesus itu kan akan dimasukkan atau dipilih ya dalam rencana keselamatannya. Yudas disebut sebagai ketika juga kita menyebut yang tadi ke Mazmur itu kan dinyatakan sahabat karibku. Nah, Yudas itu disebut
sahabat. Bagaimana? Atau temanku, teman dekat. Sahabat ya, kan? ya, ya, teman dekat. Iya. Tidak dipilih. Bahkan orang Jawa bilang ketua kelas Petrus itu kan enggak masuk karena dia bukan yang dekat. Dan juga dalam pelayanan, dan orang melihat dalam karya pelayanan Tuhan Yesus ini, Yudas sebenarnya adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, sama seperti dalam setiap kepengurusan itu dikenal ada yang namanya KSBK, Ketua Sekretaris Bendahara. Ada apa-apa, ada doi, begitu dia, pokoknya sangat dekat. Begitu juga Yudas, sehingga ada begitu banyak indikasi yang menyatakan bahwa relasi antara Yudas dengan Tuhan Yesus, dengan gurunya itu amat sangat dekat, bahkan dibilang sebagai sahabat. Petrus tidak pernah disebut sebagai sahabat, walaupun kemudian nanti kawanannya dipercayakan kepada Petrus. Ini hak dan status yang sangat luar biasa. Jadi kalau pastor, ini anak ada satu ya, katakanlah nanti ada 2 anak misalnya, ada yang besar dan yang kecil ya. Kalau pastor ini bilang, pergi sana ke warung, atau mamanya bilang, pergi sana ke warung beli sesuatu yang agak unik, bukan sekedar beli gula-gula, pastor pasti berikan kepada anak yang lebih dipercaya, karena ini mereknya tertentu, jumlahnya tertentu, benar kan? Sama, tugas untuk dalam tanda kutip mengkhianati Yesus atau membawa Yesus supaya naik salib itu harus diberikan kepada orang yang sangat dipercaya. Betul. Jadi perannya Yudas justru sangat istimewa, sangat istimewa. Dan disitulah Tuhan Yesus, katakanlah kalau orang dalam musik Tuhan Yesus, oke Yudas, kamu sahabatku, saya kenal kamu, dan saya yakin kamu tidak akan lari dari tanggung jawab yang luar biasa ini, yang mana sepanjang segala abad namamu akan selalu dicerca. Walaupun dia tidak bilang langsung begitu, betul, tapi kira-kira seperti itu. Dan Yudas pun menyatakan, ya oke, ini bukan hanya sekedar guru saya, tapi memang juga teman saya, dan dia punya misi yang luar biasa. Oke, saya terima. Untuk gitu. Ya, melaksanakan rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan. Untuk di sepanjang segala abad dicerca sebagai pengkhianat. Makanya kita curiga jangan sampai dia akan maki orang-orang yang menghakimi. Haleluya. Luar biasa, ini tambahan bagus juga karena berarti melengkapi yang apa yang orang pernah untuk di lantai 16. Ini melengkapi dan luar biasa itu kita datang ke sini untuk memberitakan ini dan dilengkapi dengan ini. Luar biasa. Jadi ada tuh ayat yang sama dibilang, dan sesudah Yesus ketika Yesus memberikan itu dia menjawabkan dan Yesus bilang bukan aku Tuhan. Dan ternyata betul di sini iblis ternyata. Ini yang luar biasa. Jadi ada lagi tambahan pertanyaan? Cukup. Oke. Ini memang kalau orang mau ekspor lagi, kita yakin banyak sekali. Yang terbatas yang begini, dan orang yang bahas ini terbatas ya. Kalau orang bahas lagi tambah yang dalam lagi, memang boleh sampai malam aja. Cuma kita sudah kemarin. Haleluya. Oke, berarti dikembalikan kepada ini atau ada doa dulu? Pastor Jerry. Oh, Pastor Jerry. Oke, dipersilakan. Terima kasih semua. Shalom. Shalom. Kasus sudah dibuka lagi. Ini soal apa? Juga sudah. Sebenarnya yang salah ini siapa ya? Soalnya sekarang kan sudah bangkit para simpatisan Yudas Iskariot. Ini kan unsur kemanusiaan yang luar biasa, dan kita sudah di komunitas ini kita sudah lama menyatakan bahwa Yudas tak bersalah. Dia hanya melaksanakan perintah. Di Yohanes 13 saya mau sedikit tambahkan saja bahwa di sini yang menjadi pengacara khusus untuk membela Yudas itu Pak Erik. Ya, jadi kalau ingin mau melaporkan ulang Yudas ke pengadilan, nanti Pak Erik ya. Luar biasa ya.
Yudas hanya melaksanakan perintah. Yudas Iskariot itu melaksanakan perintah. Itu ada di Yohanes 13 ya. Ya Yohanes 13 ayat berapa tuh? Lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Jawab Yesus. Nah, gimana? Ya karena Yudas itu di atas. Ya Yesus berkata, apa yang hendak kau lakukan? Perbuatlah. Itu ya, ya. Perbuatlah dengan segera. Iya. Jadi Yesus suruh Yudas melaksanakan tugas ilahi. Kalau tanpa Yudas Iskariot, Bruder mengganti. Karena ini misi, skenario nya sudah tertulis dalam kekekalan. Yesaya 53 itu baca seluruhnya, itu memang dia datang untuk mati. Yesus datang untuk mati. Dia telah ditentukan 1 Petrus 1 ayat 20. Kalau Yesus tidak ditentukan abdul, orang abdul semua. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa yang dipilih untuk datang? Ya Yesus sendiri. Lalu siapa yang memilih dia? Ya dia sendiri. Ya suka-sukanya dia. Dia pencipta. Dia yang menentukan semua ini. Sumber dari segala sumber hukum itu adalah Yesus Kristus. Des, kapan kita ditentukan untuk diselamatkan? Ini khotbah predestinasi ini banyak membingungkan para teolog yang punya kehendak bebas, karangan bebas. Yaitu kehendak bebas itu karangan bebas dari para teolog. Tidak ada itu kehendak bebas. Kita tidak pernah mengatakan bahwa kita punya kehendak bebas. Jadi coba kita lihat kebenarannya di Efesus 1 ayat 45 sampai 7 coba tolong. Tahan lapar sedikit. Ya. Mari kita lihat. Sebab di dalam Dia apa itu? Allah telah memilih kita, eklektos, itu Dia pilih. Itu bentuknya aris sudah lewat. Di mana kapan itu? Ya, itu indikatif ya. Tolong ke ini Pak, supaya bisa lihat lengkap. Ya, ini ada. Ya, tolong ya. Oke, Efesus 1 ayat 4 ya. Nah, ini menarik. Oke. Ya. Ini eklegomai, ekletos, apa? Eklesto, apa? Coba tolong klik saja. Ya, eklegomai. Ini bentuknya aorist, apa? Indikatif. Jadi indikatif itu menunjukkan bukti bahwa itu ya dan amin. Dia sudah pilih. Kapan dipilihnya? Dalam kekekalan. Kita dipilih. Kalau sudah dipilih, berarti kita memang ditentukan. Baca ayat ke-5. Dalam kasih, tolong kita coba baca rame-rame ayat 4 dan 5 saja. Oke, supaya kita segar lagi. Oke. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, 2, 3. Sebab di dalam semua baca 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Apa itu? Sesuai dengan. Jadi tidak ada yang bisa atur Tuhan, ada syarat. Ini bahasa Inggrisnya, coba lihat dulu. Itu predestined. Ini ya. Predestined. Ayat 5. Ya, ini proporizo. Klik saja. Ya, having predestined. Predestinated. Itu kan ada betul ya? Ya. Jadi dia menentukan kita secara sepihak. Itu terserah dia lah. Kapan ditentukan? Sebelumnya dijadikan. Sehingga Alkitab mengatakan, silakan buka Roma 9 ayat 10. Coba lihat. Roma 9. Ya. Oke, sebentar. Ini ada tulisannya. Nah, ini dia ayat 11 berarti. Ya, ayat 11 berarti kan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah apa namanya? Tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ada orang yang sewot banget predestinasi itu melanggar kehendak bebas manusia. Nah, lanjut dulu. Ya. Boleh. Ya. Jadi ini yang sambungan ketika Yesus bilang domba-dombaku mengenal suaraku. Berarti yang ditentukan itu pasti mengenal sampai suara ketika dipanggil. Ya pastilah. Kalau tidak ditentukan mau dengar suara bagaimana? Ya. Ya. Oke. Nah ini sekarang ya. Jika demikian, ya. Nah ini ada ungkapan yang sangat tidak adil, sangat tidak adil. Ini harus digugat ke pengadilan. Karena Alkitab bilang begini. Dikatakan kepada Rika, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ya. Aku mengasihi Yakub, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kayaknya Tuhan ini perlu minum obat. Dia pilih, aku mengasihi Yakub, penipu dia kasihi. Orang lebih baik dari Yakub. Ini penipu loh, Yakub itu penipu. Aku mengasihi penipu. Ini Esau yang ada baik-baik. Ini korban Esau, ini korban penipuan dari si Yakub. Suka-sukanya Tuhan. Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Lalu kita bertanya, kok Esau bisa apa dan Tuhan Adil. siapa ini? Siapa orang jahat Tuhan benci penipu, Tuhan apa sayang mengasihi Yakub? Kan suka-sukanya dia. Nggak adil. Mari kita lihat. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu hak prerogatif, nggak bisa diganggu gugat. Ya, masuk banyak. Nah, sebab kitab suci 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang. Tak tergantung kepada kehendak bebas orang. Atau
Jangan paksa Pak, biar mau susuleh. Kalau tidak ditentukan, embang bro. Ketika banyak orang datang kepada Yesus, Yesus bilang begini, bukankah sudah kukatakan, kalau Tuhan Bapakku di sorga, dalam keadaan Gnosisnya dimengatakan Bapakku di sorga, kalau tidak menganugerahkan keselamatan kepada kalian ini, tidak akan ada. Biar mau bakile yang boleh. Makanya banyak orang mundur. Penyusup itu mundur. Dorang kira dorang punya usaha jadi anak. Bro kan keluaran muda ya. Ya, anak baru satu ya. Cepat tambah. Ya, karena kita ini alami. 1 sampai hari ini 1. Orang tua ini. Jadi anak tidak mungkin datang kombo susuruh, papa, angkatlah kita jadi anak. Tidak mungkin kita minta jadi anak. Kan anak itu kan repro. Ya hukumnya, genetikanya begitu. Dia tidak minta. Ya, jadi biar mau susu anak tetangga ini kan siapa nih ya tetangga anaknya enggak, kita yang kenal. Gitu. Oke. Nah, sebab jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang. Oke. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau dan supaya namaku dimuliakan. Nah, itu yang dibilang. Jadi jika demikian, apakah hendak kita katakan apakah Allah tidak adil? Apa ditulisnya Pak? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan apakah Allah tidak adil? Mustahil. Mustahil. Bukan cuma mustahil, mustihal. Tuhan adil. Kalau dia pilih, disuka-suka pilih. Ya, jadi predestinasi itu memang dipilih sebelum dunia dijadikan. Mari kita perhatikan prakteknya. Ketika orang tua atau orang yang kita kasihi mati, ya kan? Lalu kita bilang apa? Kalau orang Kristen yang mati, dong bisa bilang apa? Kembali ke rumah. Kembali kepada Tuhan. Pulang ke rumah Bapa. Itu. Berarti orang asalnya dari rumah Bapa. Iya kan? Kalau bukan asal dari rumah Bapa, maka bisa kan dari rumah dong, yang masuk-masuk. Sampai baku apa lagi di rumah Bapa. Nah, siapa sampai Bapa? Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus. Ya, nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan apa itu damut dan salm yang tadi bro ada sibuk-sibuk. Ya, gambar dan rupa. Apa itu damut dan salm? Ya. Jadi di 16 itu juga yang hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Tidak termasuk perpuluhan tersebut. Kan maksudnya kalau itu dianggap kalau tidak diberi lalu akan tidak selamat. Iya, itu persepuluhan itu tidak ada hubungan dengan keselamatan, tidak ada sama sekali. Kemudian persepuluhan itu milik pusaka Bani Lewi. Jangan orang kok suka mencuri milik pusaka orang lain, jatuh-jatuh. Orang ini Lewi Israel Rohani dari mana? Dari Hongkong. Kalau Hongkong ada. Lalu tuh pendeta-pendeta itu Lewi Rohani dari mana aturannya? Nah, mari kita melihat karena ini Pak Erik sudah sibuk, jadi mari kita Bapak. Di mana itu tentang persepuluhan, ulangan, bilangan, ulangan.
Ulangan 18 ya. Ulangan di belakang. Mengenai Bani Lewi. Coba tolong cari dulu. Tolong cari dulu, nggak apa-apa. Biar lapar sedikit. Bilangan 18. Bilangan 18 ayat 20. Oh, nggak apa-apa. Ya, di negeri engkau tidak mendapatkan mengenai Bani Lewi. Ya, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusaka untuk membalas mereka pada yang mereka dilakukan di pekerjaan mereka di kemah pertemuan. Ya kan? Milik pusaka, kalau proper milik pusaka boleh orang lain ambil nggak? Nggak boleh ya? Ya. Baguslah Pak. Milik pusaka. Kemudian ini turun temurun. Ya. Jadi, tetapi orang Lewi mereka yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibatnya. Ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu apa nih dia? Turun-temurun. Jangan rampas orang pemilik pusaka. Itu pelanggaran hukum, perampok namanya. Jadi jangan suka mengadopsi katanya kita ini Islam rohani dari mana? Kita lewi rohani dari mana? Ongkong. Oke, kita kunci Ibrani 7 ayat 11 atau ayat 5 mulai. Orang akan berdoa syafaat. Orang beri rohani siap-siap untuk doa syafaat. Ya, ini ayat 5 mulai ya, oke. Dan mereka anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Jadi jangan ngaku-ngaku lah, ya. Tahu dirilah dan ya marilah kita memiliki rasa malu. Kecuali kita punya rasa malu sudah selesai digadaikan. Ini jelas ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu bukan dari suku Lewi, dia dari Yehuda. Yesus dan murid-murid bukan dari suku Lewi, makanya mereka semua Yesus murid-murid tidak pernah nagih persepuluhan. Yesus bilang, berilah maka kamu akan diberi. Jadi janganlah tafsir seenak-enaknya. Ini aturannya. Ya. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih Brother. Semoga ada waktu lagi kita akan belajar bersama dan memang disinilah ruang belajar. Ya, siap-siap untuk kita saling mempertajam pengetahuan kebenaran Tuhan. Lalu hadir di sini juga adalah ada keluarga. Ini adik saya, adik sepupu, ya. Udah Dodi Famdale, ya, dengan istrinya, dua-dua adalah pelayan. Mereka dari GDI, ya, GDI Gereja Bethel Indonesia. Ya. Dan saya tidak pernah menjemaatkan, ya, siapapun yang ada di sini. Dan jemaat itu miliknya Yesus Kristus. Kita mohon untuk belajar. Yes. Dan mungkin minggu berikut karena beliau berdua suami istri ini hamba Kristus, jadi nanti akan dijadwalkan untuk melayani di sini, ya, sesuai dengan kesepakatan internal kita. Selesai menyampaikan firman, memaparkan materi, kita akan melakukan diskusi. Tambahan saja sebelum akhir, sebentar malam saya akan
live streaming, ya, berdiskusi atau lebih tepatnya berdebat dengan Albert Rumangku, ya, tentang Allah Trinitas. Ya, saya sementara menyanggah ya tentang doktrin Allah Trinitas yang sesat, super duper sesat. Ya, jadi ada alasan biblikalnya. Di Alkitab tidak pernah ada Allah Trinitas, karena dalam perjanjian manapun El Shaddai, El Gibor, ada banyak El, dan orang Israel tidak menghitung. Ada Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, dan orang Israel tidak menghitung. Allah Trinitas ini hasil konsili Nikea. Ini adalah bentuk sinkretisme. Jadi kalau saudara yang belajar tahu, sinkretisme pagan Kristen, ya, itu disusupkan. Ya. Jadi Yesus ditaruh di tengah. Ya. Makanya banyak sekali orang yang sudah tak menyanyi lagi Yesus itulah satu-satunya. Tidak ada. Susah kan? Jarang. Ya. Sekarang orang menyanyi Yesus itulah salah satunya. Kan begitu kan? Kan taruh di tengah. Ya. Jadi Yesus itulah salah satunya. Ya. Dan bukan satu-satunya lagi. Ya. Jadi semoga saudara yang di grup, orang punya grup WA, silakan lihat nanti sebentar jam 19 atau jam 7 malam. Ya, di moderator oleh Kesia Depari. Ya. Beliau ada di Tanah Batak sana. Nanti dia akan memoderasi acara sebentar. Ya. Segala pujian dan hormat hanya kepada Yesus Kristus, Bapa kekal kita, Kepala Gereja kita, Juru Selamat satu-satunya. Dan untuk kita semua, kita angkat sebuah lagu.